Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tepatnya di jam 12 siang. Nah, di hari Idul Adha ini kita ngangon sendirian, bawa sapi 90 ekor. Nah, kali ini kita ngangon gak jauh-jauh ya, karena sendirian sapi begitu banyak. Nanti kalau kita keluar dari area jembatan, takutnya nanti ada yang tertinggal, karena area yang sebelah jembatan itu banyak yang perbukitan tinggi. Nah, takutnya terpisah jadi dua. Jadi kita nyari yang datarannya agak luas, yaitu di dekat kandang. Nah, area sini itu datar dan perbukitannya hanya ada di ujung sana. Oke teman-teman, jadi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa buat nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan info-info menarik tentang peternakan sapi. Jadi sapi-sapi ini baru dikeluarkan ya, belum jauh dari kandang. Nah, ini masih area kandang. Nah, itu ujungnya itu adalah pagar kandang. Jadi ini baru di bawah kandang. Kita ngangon sendiri itu bukan gak ada temennya ya. Jadi kemarin itu tim-tim lainnya sedang sibuk. Ada yang mengantarkan sapi ke desa-desa, ada yang mengantarkan sapi juga ke arah Jambi. Jadi temen yang biasanya bersama saya, dia diajak ke rombongan sapi yang banyak, yang ada 100 ekor lebih. Jadi sapi tersebut itu dekat di pengeboran Pertamina, jadi airnya asin. Kalau dia memasuki area situ, dia otomatis akan berlarian, susah untuk dikendalikan. Kalau sendirian, jadi dia memerlukan orang dua. Nah, jadi teman saya itu diambil buat membantu yang di sana. Nanti kalau sudah kembali normal seperti biasanya, nah, teman saya yang biasa sama saya kerja di kandang depan ini, dia akan balik lagi ke sini. Jadi untuk sementara dia membantu yang kandang belakang yang ada 100 ekor lebih. Nah, ini saya mau kasih tahu ya cara ngangon sapi 90 ekor sendirian tanpa kesusahan. Jadi saya kasih triknya nanti ya di dalam video ini. Ini saya sambil ngikutin sapi dulu. Lumayan agak susah jalannya. Nah, yang lain masih ada di atas, kita biarkan. Nah, ini caranya yang pertama ya. Kalau yang belakang itu didorong ke sini, otomatis nanti akan berkumpul dan dia akan jalan. Kalau berdua itu tidak masalah. Nah, ini kita sendirian. Jika sendirian itu yang belakang nggak usah didorong atau dikumpulkan biar dia dekat. Jangan sampai takut ketinggalan ya. Nggak mungkin kalau sapi ini udah bertahun-tahun berombongan dia ditinggal, atau pas ditinggal rombongan ini dia akan terpisah. Itu tidak akan pernah ya teman-teman. Jadi kalau di belakang itu temennya maju, walaupun dia udah ketinggalan jauh, dia positif akan nyamper sendiri karena dia sudah biasa berombongan. Nah, ini yang kedua, cara kedua. Cara kedua ini sangat mudah dimengerti. Jadi pertama kita itu cari yang sapi suka jalan. Nah, ada berapa sapi yang suka jalan, kita lihat. Nah, dia itu gimana cara makannya. Cara makannya mau bergerombol atau tidak. Nah, seperti contohnya jantan satu ini. Jantan satu ini dia makannya itu suka sendiri ya, nggak mau bergerombol. Jadi dia jalan terus.
Nah, karena dia jalan terus seperti ini, kita harus ikuti, dan rombongan lain ini kita biarkan dia ngikut dengan sendirinya, nggak usah kita urusin karena kita sendirian. Nah, kita ngikutin yang suka jalan. Jika yang suka jalan kita ikutin, kita stop, otomatis yang lainnya ini akan berpencar, teman-teman. Akan berpencar makan. Jadi dia kurang jalan, walaupun kita sendirian, kita nggak terlalu capek. Jadi di sini yang suka jalan itu lebih dari 20 ekor ya. Nah, tapi yang super jalan jantan, sapi mental, sapi ibean dari sapi Bali. Nah, itu warnanya yang agak gelap-gelap kuning itu ya. Kalau di sini nyebutnya hitam merah, kepala putih. Nah, itu dia jalannya juga super cepat, makannya juga banyak. Nah, untuk si mental juga pun sama. Nah, itu ada sekitaran 20 ekoran yang suka jalan. Nah, itu kita fokus di depan saja, nggak usah fokus di belakang. Nah, nanti kalau misalnya sapi yang suka jalan itu sudah bisa kita kendalikan, nah otomatis kita bisa memantau sapi yang belakang, ada yang tertinggal jauh atau tidak. Kalau misalnya kita mempunyai panggilan untuk sapi ini, nah itu bisa kita gunakan ya, kita panggil, dia nanti akan menengok arah rombongannya. Nah, otomatis nanti kalau rombongan ini yang depan jalan, dia tahu yang belakang pasti ngikut. Nah, cara kedua itu sangat cara ketiga, maaf ya, salah. Cara ketiga itu sangat mudah juga, tidak terlalu sulit. Nah, kalau misalnya area datar seperti ini, di tempat kalian misalnya areanya datar juga, nah itu banyak penyeberangan atau kebun-kebun orang. Nah, caranya cuma satu, teman-teman. Cukup kalian belokkan yang suka jalan, yang mana yang diikuti rombongan ini. Nah, itu kita belokkan saja. Nah, otomatis nanti kalau dia yang belakang itu mendekati perbatasan tersebut, dia tidak akan memasuki atau tidak akan menyeberang ke area yang kita tidak inginkan. Jadi sangat mudah ya. Nah, kalau enggak, kita jaga di area tersebut, kita lihat sebelum dia mencapai area yang tidak kita sukai, penyeberangan atau area lahan orang. Nah, itu kita jauhkan terlebih dahulu sekitaran 3 meter dari area tersebut. Otomatis nanti rombongannya akan menjauh. Nah, contohnya ini ya, ini suka jalan, jadi kita pantau. Ini kepala putih semua ini suka jalan. Ada sapi Bali juga yang suka jalan juga ada. Sapi mental. Nah, kebanyakan dia tuh yang silangan ya, teman-teman. Jadi yang silangan itu semua suka jalan karena dia itu makannya banyak. Kalau dia bergerombol, otomatis nanti makannya dia kurang, berebutan, ngumpul jadi satu, dan berakibat jalan lagi. Jadi kita fokus di depan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Yang belakang itu kita biarkan saja, kita ngikutin yang depan. Kalau yang depan itu ada yang nyebrang satu, kita nggak tahu, waktu kita sendiri seperti ini, nah otomatis semua walaupun tidak terlihat dia akan nyebrang, teman-teman. Dia akan nyebrang, itu tidak bisa di stop lagi, walaupun orang dua pun tidak bisa di stop. Jadi kita fokus di depan. Kalau yang di depan nggak mau nyebrang, otomatis yang belakang cuman melewati area tersebut, tidak mau nyebrang juga. Nah, ini udah kedua harinya ya saya bawa ini. Kedua hari pertama saya sendiri. Nah, di sini saya cukup senang sendirian karena nggak ada yang menggiring atau mengumpulkan sapi yang area belakang ya. Jadi makannya bebas, kenyangnya cepat. Dia nggak suka jalan. Dan alhamdulillah juga kita itu terbantu karena bekasnya sawit ini bekas dipanen. Jadi daun-daunan yang hijau ini bisa memberhentikan jalannya dia ya, karena daun-daun pelepas sawit yang baru dipanen ini yang dibuang, ditumpuk,
Nah itu dia sangat suka. Nah ini ya, satu ya teman-teman yang bikin saya agak lemes ngelihatnya lahan yang ini. Ini aslinya lahannya yang paling disukai sapi-sapi ini ya, karena lahannya itu datar lebih dari 20 hektar datar. Nah yang bikin saya lemes itu satu, bekasnya kebanjiran teman-teman. Jadi yang tempat dia untuk bersantai sambil makan itu sudah terlelap banjir, bekasnya itu putih-putih. Ini semalam kena gerimis jadinya kelihatan hijau dikit. Kalau tidak kena banjir kemarin, dia otomatis di sini bisa 1 hari dalam satu kotak ini. Satu kotak ini kurang lebih ada 2 hektar. Nah itu biasanya 1 hari dia di situ. Lapang ini pun pernah dimasuki sapi ini waktu masih banyak wabah cambrana dulu. Nah ini ada 1 minggu kita di sini nggak habis-habis teman-teman, karena sapi ini sangat suka banget tempat ini. Jadi walaupun dia tiap hari masuk ke sini, dia nggak bakal kemana-mana karena tempatnya datar. Kalau misalnya dia suka jalan, ada di video saya itu yang dia suka jalan terus, itu karena areanya bertebing. Kalau areanya tidak bertebing, dia tidak suka jalan seperti ini, seperti kalian lihat ini ya. Nah ini cara keempat ya, cara keempat. Nah kalau ngelihat sapi misalnya ada yang jalan itu terlalu jauh, kita mengejarnya takut yang lain ngelihat lalu ngikutin juga larian. Nah itu caranya cuma satu teman-teman. Kalau misalnya, nah inilah kita kasih contoh, misalnya sapi ini duluan ke sana jalan. Nah rombongan yang belakang ini ngikutin dari jarak jauh ada 20 meteran ya. Nah yang rombongan ini yang banyak ini harus kita putar semua. Kita putar semua, putar balik. Nah itu kita tunggu, jangan sampai kita pergi mengejar yang depan. Nah itu kita balikan dulu. Kalau dia sudah balik semua, sudah tidak ada yang arah menuju sapi indukan ini yang jalan terus, nah itu kita aman, kita cuman tunggu saja, kita duduk. Nanti otomatis sapi yang jalan ini yang jaraknya 20 meter lebih, kita nggak sanggup mengejar, takut rombongan yang ikut, dia akan balik lagi teman-teman. Nggak mungkin dia mau jalan sendirian, kecuali dia bawa rombongan lebih dari 4 ekor. Nah seperti itu ya teman-teman, kalau misalnya ada sapi jalan terus kurang makannya. Itu cara efektif buat jaga sapi ya, biar dia nggak ngikut temennya terus. Nah cara pemantauan kalau sendirian tuh enak ya teman-teman. Nah kita kayak gini jalan. Nah kita lihat satu persatu cara makannya seperti ini, tapi ya jangan lama-lama ya. Nah kita lihat seperti ini, nanti kita nengok lagi yang area depan ada nggak yang suka jalan. Kalau sendirian ini ya. Nah kita lihat semua dari yang kecil, yang besar, yang hamil atau yang baru keguguran, kita lihat semua. Itu dari cara pemantauan. Pemantauan dari pola makan, pergerakan dan kesehatan ya. Nah seperti ini. Lalu kita lihat yang belakang. Nah lihat belakang nggak ada, cuman ada satu. Nah itu udah terbiasa tertinggal. Nah kita lihat lagi sebelah sini. Nah kalau kita sendirian kayak gini, kita harus memahami satu persatu ya sapinya ya, jenis-jenisnya atau ciri-cirinya. Nah jadi kalau ada sapi yang tertinggal, kita tahu, oh yang ini nggak ada, berarti ini ketinggalan, positif ada di belakang. Nah kita panggil. Nah ini kan panggilannya mudah. Misalnya kayak gini panggilannya. Kalau ini saya panggil sendiri, setiap saya kasih garam dulu ya. Nah gitu. Kalau masih pagi-pagi kayak gini, walaupun dia tertinggal jauh, kita bilang diri gitu. Nah dia otomatis dengar, dengan nanti dia akan melihat arah rombongan sapi-sapi ini. Dia akan menuju ke sini. Nah itu enak teman-teman. Tapi kalau dia nggak
bersuara sama sekali atau enggak nampain wujudnya, nah itu pasti dia berbeda arah, dia mencari indukan yang melahirkan temennya ya. Nah contohnya yang bawa lonceng ini kemarin temennya itu anaknya mati. Nah sekarang ada di petaan tengah, takutnya stres jadi dibiarkan, nggak dimasukkan ke sini. Kemarin ini nyariin terus. Nah karena saya cegat dengan jeri upaya saya biar dia masuk ke rombongan ini, biar dia bisa diangon, karena dia itu memang nggak punya anak, nggak tahu anaknya mati atau gimana. Dari dulu saya nggak lihat anaknya. Nah dia itu mau ngikut si sapi yang anaknya mati kemarin dah. Saya tahan-tahan, nah, alhamdulillah. Nah seperti ini, dia sudah lupa, baru 3 hari sudah lupa ya. Nah untuk mencari sapi yang tertinggal dan kesehatan, pemantauan kesehatan ya, nah seperti ini, kita nggak usah kita muter-muter ke dalam-dalam, itu nggak usah, cukup kita ngelihat dari jarak jauh pola makannya gimana, sebelumnya gimana, dan sekarang kayak gimana, itu kita lihat terus. Dan untuk gerakan, misalnya dia jalannya cepet, nah terus sekarang jalannya agak sempoyongan, nah itu harus langsung dikasih tahu tim medisnya ya, biar disuntik untuk obat vitamin ya. Kalau sapi Bali itu banyak-banyak bengong sama tidur teman-teman. Nah kalau sapi Bali biasanya makannya itu banyak. Nah sekarang dia suka diem, suka bengong, walaupun induk, anak, jantan itu harus kita lihat ya. Kalau kita penasaran, kalau dia bisa didekati, pegang aja tanduknya. Kalau tanduknya itu terasa agak panas, berarti dia demam. Kalau misalnya ada di kaki depan itu, bawahnya ya, nah itu tangan kita masukin kayak gini. Kalau dia panas banget berarti demamnya bisa mencapai 39. Nah itu harus disuntik penurunan panas dan vitamin. Karena saya bisa bilang kayak gitu, setiap disuntik saya tanya, ini obat apa aja, fungsinya apa-apa gitu ya. Nah jadi itu yang saya tahu, karena itu bukan tugas saya, itu tugas tim medis. Saya hanya mengetahui saja saat tim medis menyuntik saya diajak. Tapi kalau dosis saya tidak bisa ngasih tahu ya. Kalau dosis takutnya nanti salah. Dosisnya berapa mili itu saya belum tahu sama sekali kalau yang itu. Nah ini sudah berpencar ya. Ini kan nggak suka jalan, cuman dia itu nyari tempat lain bergerombol. Nah itu yang suka jalan, kita ikuti yang sana. Nah seperti ini. Kalau tadi itu cara ya, ini praktek. Jadi cara dengan praktek itu beda. Nah kayak gini, kita biarkan, walaupun dia lari ke sana kita biarkan, nanti dia balik lagi. Ini termasuk suka jalan juga ini teman-teman, tapi dia nggak tahu ya, sekarang semenjak pejantan-pejantan kecilnya itu udah dikeluarkan buat dikurban untuk hari ini, dia nggak suka jalan. Nah ini rombongan yang suka jalan nih, yang kita tunjukkan tadi sebagai contoh, suka jalan ini. Tidak hanya indukan ya, jadi ada juga anan yang suka jalan. Contohnya ini suka jalan juga. Untuk indukan ini suka jalan. Mental, silangan ini kepala putih. Kalau kepala putih kayak gini suka jalan semua, karena dia makannya banyak. Nah ini juga blasteran dari PO ini, dia juga suka jalan, suka nyebrang ke kali juga. Nah ini temennya ya, temennya yang kepala putih itu suka jalan juga. Nah yang paling pertama kita lihat itu jantan ini teman-teman, karena jantan ini itu suka bawa betina. Jadi kalau dia jalan terus, betina itu semuanya ngikut.
Kalau untuk yang pemimpin para rombongan ini, yang kedua itu mental ya, mental itu mimpin semua ini. Kalau mental jalan, jangan jalan semua itu ya, yang mental, yang badannya paling kurus. Nah kalau jantan ini dia itu jalan makanya suka sendirian ya, makan suka sendirian, jadi dia jalan terus, dan dia itu betinanya suka ngikutin. Maaf teman-teman, kayak gitu saya biasa ngomongnya ya, patah-patah kayak Ajis Gagap. Nah kayak gini ya, kita cuman tunggu dia sudah balik sendiri. Tuh, mudah bukan? Kita cuman tunggu, kita cuman nunjuk-nunjuk udah balik sendiri dia. Jadi nggak perlu nguarin tenaga ya, buat giring sana, lari ke sana, lari ke kiri, lari ke kanan, ke depan, ke belakang, nggak usah. Cukup santai aja kayak gini. Seolah-olah kita itu cuman bermain dengan sapi ya, bermain dengan sapi, tapi isi pikiran kita itu tentang sapi itu harus tajam. Insting lah caranya, cara-cara misalnya gimana naklukin sapi ini biar dia jinak, atau gimana caranya biar sapi ini nggak banyak jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ditakuti sapi, setiap dia lari, tenang aja teman-teman. Tangan kalian itu taruh seperti ini terus depannya dia. Nah itu nanti kalau dia maju kalian lus. Nanti kalau dia udah nggak mau ya biarin, jangan dideketi lagi. Besoknya lagi kayak gitu. Lama-lama dia akan jinak teman-teman. Apalagi kalau kalian nggak suka kasar dengan sapi ya. Sapi mudah sekali untuk ditaklukkan, untuk diatur. Nah seperti ini. Kita cuman nunggu-nunggu ya, santai-santai. Dia sudah bisa, tanpa kita putar balikan dia sudah putar balik sendiri kalau kita ada di depannya. Nah karena jari saya ini biasanya saya tunjuk arah kiri gitu, dia belok ke kiri teman-teman. Kalau saya ngomong belok kanan, dia arah ke kanan. Saya ngomong pulang, dia baris. Nah seperti itu saya ajarkan selama 4 bulan ya, selama 4 bulan saya mengajarnya. Itu pun ngajarnya itu saya bawa garam terus sampai capek tangan saya, tiap hari bawa garam 2 karung saya habisin. Oke teman-teman, jadi video ini sampai di sini. Nah ini cara kerja di peternakan sapi kalau ngangon sapi banyak sendirian ya. Buat kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan jangan lupa buat dinyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan info-info menarik tentang seputaran peternakan sapi. Oke teman-teman, jadi saya akhiri video ini, cukup sampai di sini, akan saya lanjutkan di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.